Assalamualaikum. Udah sih, udah. Moga silakan masuk lewat ini. Ini gedung museum ini baru dibangun tahun 2016. Kebetulan peresmiannya tahun 2017, waktu itu ada festival Saton yang dihadiri sekaligus meresmikan museum ini. Resmikan presiden. Orang kan ada lah tentunya kan. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, yang bersama Kabupaten Cirebon, ini banyak sekali benda-benda tajam, keris, tombak, pedang, kujang dan lain-lain. Ini sudah dimuseumkan karena usianya sudah ratusan tahun. Tapi di keraton ini masih secara tradisional dibersihkan, dicucinya itu setahun sekali. Mungkin sama dengan Jamasan, itu di bulan Muharram atau Suro ya. Oke. Semuanya, karena jumlahnya ribuan, Mbak. Tajam juga nggak? Tajam juga. Masih tajam? Tajam. Bentuknya ini apa enggak? Ada sarungnya. Ya ini kujang ya, senjata Jawa Barat. Yang dipakai itu ya, rujukannya. Rujukannya, ya. Jadi kujang itu khas tradisional Jawa Barat atau Sunda. Berbagai motif Mbak, ada yang bentuknya wayang seperti ini ya. Ini kujang wayang dan cangak. Semuanya masih tajam ya? Masih tajam. Dan ini mungkin sama di Yogyakarta juga dengan sarana tradisional. Jadi kita pernah dapat pelatihan dari permusiuman, ada satu bahan untuk membersihkan benda itu sampai bisa bertahun korek, harganya 300.000. Itu buat satu barang itu memang bagus hasilnya. Nanti sama kita nggak boleh karena itu ada unsur kimia. Jadi pencucinya itu direndam pakai air kelapa dulu, akan air. Jadi untuk direndam dalam malam satu suro itu, nah besoknya itu digosok pakai jeruk nipis, digosok biar kelihatan ininya pamornya lagi, masih tradisional ya. Nah ini ada peti-peti dari Mesir, karena ayah dari Syahida Jawa Gunung Jati Sultan Mesir. Ini barang-barang peti-peti ini dari Mesir yang fungsinya kalau kita zaman sekarang itu seperti koper. Dahulu barang bawaan, pakaian, perhiasan ataupun uang dengan menggunakan peti. Ini yang dihias putih-putih itu kulitnya mutiara, kerangnya mutiara. Asli. Gitu. Nah, ini peti ini dibawanya dengan 2 orang kanan kiri, ada tentengannya itu ya. Gitu. Tapi itu kosong sekarang. Nah yang sebelahnya ini dari Cina. Nah itu istri Sunan Gunung Jati yang dari Cina, namanya Putri Ong Tin. Pak itu ini benar meriam ada seperti ini. Meriam, ini pampasan perang dari Portugis, Pak. Terus Nah, dibawa gitu berarti. Nah, ya, jadi ini mungkin jarak dekat ya. Jarak dekat. Ya. Nah, ini dulu sudah ada kayak yang kata 3 in 1 itu ya. Iya, Numpuk 3 ya. sekali sendut itu 3 peluru. Ada bedil yang double lock, satu tembak juga. Banyak dulu nanti kan ya bukan Iya, tajam ya. tapi ini bukan dari kita, punya Eropa. Wah, Tapi kan dia bisa bergerak, nanti ada kementerian apa gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini ada kereta kencana namanya kereta Cikalaro. Asli di Cirebon. Yang dahulu kereta ini digunakan hanya oleh Sultan. Istrinya pun nggak boleh naik ini ya. Dibuat tahun 1549 oleh arsiteknya yang bernama Pangeran Losari. Yang mana Pangeran Losari seorang turunan dari keluarga besar kerajaan, tapi wafatnya dimakamkannya itu di perbatasan antara Jawa Tengah Jawa Barat. Bapak dari Jogja ke Cirebon kelewatan ya, Desa Losari, ada jembatannya di sana, ada makamnya Pangeran Losari yang membuat kereta ini.
Nah, Pangeran Lestari mendesain bentuk kereta ini diilhami dari 3 budaya. Ada 3 makhluk di situ yang menggambarkan sayap paksi menandakan persahabatan dengan budaya Islam Timur Tengah. Kepalanya bentuk naga atau liong dengan negara Cina yang berbudaya agama Buddha ya. Kemudian ada liman atau gajah, belalainya di sana menggambarkan persahabatan dengan negara India yang berkebudayaan Hindu. Nah, menurut cerita dulu, apabila digunakan untuk upacara-upacara tradisi, ditariknya itu dengan menggunakan 4 ekor kebo bule. Jadi yang nariknya bukan kuda, tapi kerbau khusus, kerbau albino atau kebo bule 4 ekor. Nah, sejak tahun 1942, kebo bulenya itu punah, tidak ada lagi. Maka tahun 1942 ini sudah nggak boleh dipakai. Itu akhir masa kerajaan ya. Pakai kusir, Pak. Pakai kusir. Jadi ada kusirnya di depan itu Pak, yang papan gini ya. Ya, itu tempat duduk kusir, sultannya di atas, di belakang ada pengawalnya berdiri Pak. Dan menurut cerita, apabila digunakan untuk upacara kirap keliling gitu ya, ditarik dengan 4 kebo bule, itu dari putaran roda, kedua sayapnya bisa bergerak, bisa ngepak sehingga kayak terbang kelihatannya ya. Kemudian dari sayapnya di lehernya ada penghubung menuju ke lidah. Gerakan sayap, lidahnya itu keluar masuk gitu. Ini desainnya yang merancang adalah Pangeran Lestari. Dan juga kalau kita perhatikan roda bagian belakang seperti miring ya. Itu bukan miring karena lamanya, tapi desainnya dibuat miring sedemikian rupa. Itu mengambil motifnya ada motif payung. Kita kalau membuka payung kan jari-jarinya cekung begitu ya. Fungsinya dulu kalau digunakan acara kirap, kemudian waktunya hujan dan jalanan zaman dulu belum aspal, masih becek. Itu kotoran becekan akan nariknya keluar, nggak masuk ke bodi kereta. Itu yang didesain oleh Pangeran Lestari. Nah, ini bahannya dari kayu, jenis kayunya namanya kayu laban, lebih keras daripada kayu jati. Itu masih utuh semua kayu-kayunya, kecuali bantal yang kuning-kuningnya sudah beberapa kayunya namanya itu badan kereta itu menggambarkan badan singa. Itu di depan cakar itu digantung lah, pakai gesper kulit yang warna hitam itu. Nah, itu digantung itu maksudnya penggantungnya itu kalau kendaraan yang sekarang ini suspensi, shock breaker. Kalau roda yang normal itu berarti yang di itu motor gitu. Jadi sekarang ada cara untuk pengamanannya stop. Nah, sekarang ini sudah berfungsi. Kemudian tahun 1996 pemerintah Indonesia memperbaiki festival Nusantara itu pertama di Jakarta, itu MKM pertama di Indonesia. Ini pusaka juga. Untuk dakwah dalam rangka siar agama Islam. Yang konon cerita pada zaman itu belum banyak umat Islam. Apabila dibunyikan gamelan ini banyak berkerumun penontonnya, boleh nonton gitu ya. Layarnya itu bukan kita kan nonton nggak bisa ada dulu. Maka disebut sekatek dari kata saka dan naik. Ini walaupun usia usang ini, tapi suaranya masih bagus. Penabuhnya justru yang sudah sepuh-sepuh. Masih sekarang masih kelihatan. Ini logamnya itu perunggu. Nah, beda dengan yang sebelah sini, gamelan Cirebonan namanya Megamendung, lebih muda sekitar 200 tahun untuk seni tarik. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, ini ada 2 peti. Di dalamnya isinya wayang kulit. Wayang kulit untuk pagelaran ya. Ini seperangkat gamelannya, yang mana Kanjeng Sunan Kalijogo itu dakwahnya itu dengan media seni wayang ya. Itu cikal bakal adanya bioskop perfilman itu wayang ya. Yang mana wayang? Gitu. Jadi mungkin dunia pedalangan di tanah Jawa ini tahu di Cirebon ada sosok wayang yang namanya si Geger ada di dalam. Ini kurang lebih 5 abad sudah nggak boleh dimainkan. Tapi secara tradisi setiap sebulan sekali di hari Jumat Kliwon itu diisis itu dijemur sebentar, diangin-angin dimasukkan lagi. Pengamanan aja. Nah, ini wayangnya masih ada di dalamnya, seperangkat gamelannya.
Bahkan Kanjeng Sunan Kalijogo peninggalannya ada di Cirebon. Ini rebana-rebana peninggalan Sunan Kalijaga abad ke-14. Kalau kulitnya ini sudah baru ya, kayunya yang masih lama ini. Jadi kulitnya udah robek, jadi kulitnya sudah pernah diganti. Ini rebana peninggalan Sunan Kalijaga abad ke-14. Sunan Kalijaga, Raden Said itu beliau seorang wali, seorang pembesar agama Islam, juga seniman. Yang sampai sekarang mungkin orang Jogja nggak aneh ya, ada lagu Lir-Ilir itu ciptaan Kanjeng Sunan Kalijaga. Nah ini meriam-meriam yang pampasan perang dari Portugis dengan Portugis di abad 15 semasa Fatahillah merebut Sunda Kelapa Jakarta. Itu dapat pampasan perang, ada meriam, ada pedang-pedang dan baju besinya di sana. Meriamnya memang kecil. Iya, ada juga yang panjang ada. Jadi ini mungkin tuh jarak dekat ya yang di kapal begitu. Nah ini di Sunda, Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi Raja Pajajaran, ayah daripada Walang Sungsang, Rara Santang dan Kian Santang. Yang konon dari legenda Prabu Siliwangi itu pengawalnya harimau atau macan. Yang sampai sekarang logo macan tuh dipakai di Jawa Barat, Pak. Ada polisi, tentara dan lain-lain itu logonya simbolnya macan. Nah, Prabu Siliwangi ini dalam sejarah pernah hidup, pernah ada, tapi meninggal itu tidak diketahui jejaknya, menghilang, mokso gitu ya. Nah ini lukisan juga bukan lukisan wajah aslinya kayak begini. Yang konon pelukis itu dapat dari mimpi. Orang dari daerah Garut, Jawa Barat, mimpi katanya di dalam mimpinya ketemu Prabu, dibayangkan dilukis dapatnya seperti ini. Jadi hasilnya seperti apa Prabu Siliwangi itu olah alam ya. Ini bagusnya lukisan bisa dipajang di sini karena bagus lukisan ini, orang bilang lukisan 3D, 3 dimensi. Bapak kalau lihat mata lukisan itu selalu menatap ke arah. Kalau kita lihatnya dari sini Bu ya, itu matanya memandang ke kita. Jadi mata itu fokus kemana kita melihat. Jadi kayak dilihatin terus kalau lukisan. Kayak bergerak ya matanya. Biar ada feel-nya tuh jalan terus lihat matanya. Kalah ya Pak ya. Nah penasarannya. Nah jempol kaki jari-jarinya arahnya ke situ kan? Ya nggak? Ya, nah, jari-jarinya ke situ kan? Coba geser ke sini. Nah, kalau lihat dari sini, miring ke sini. Matanya itu Matanya liatin. bukan sing Kenapa? Iya benar. Coba deh. Kayak sama. Bapak ngelirik maksudnya. Maksudnya? Oh, aku ini Nah ini ada 2 buah tandu yang dikelambuin kain warna hijau. Tandu jempana ini berasal dari Tiongkok, dari Cina. Ini persembahan dari Kapten Tan Chung Bi, satu lagi dari Kapten Tan Chung Lai, yang dulu difungsikan untuk membawa permaisuri dan putra mahkota. Jadi karena kereta itu khusus buat sultan, permaisuri itu dengan naik tandu digotong gitu ya. Yang angkatnya 8 orang, 4 di depan, 4 di belakang. Nah, sedangkan yang di tengah ini namanya tandu Garuda Mina. Dahulu untuk acara gondong pengarang-arang. Sowan ke sultan, masyarakat desa kalau habis panen itu bawa beras, bahan gitu ya. Nah, tandu ini digotong paling depan, diisi beberapa hasil bumi digotong, di belakang itu orang berdiri bawa sesembahan. Nah, ini sudah nggak dipakai, tapi acaranya masih ada. Kalau acara sekalian mau itu masyarakat ini berdiri dari Bandung, dari pokoknya masyarakat Sunda gitu ya. Sowan ke sultan sambil bawa hasil bumi. Nah, tandu ini yang buatnya orang desa. Yang membuat tandu ini namanya Kiai Gempol di desa Kalimanan Cirebon. Kiai Gempol menamakan tandunya Garuda Mina, antara burung Garuda dan Mina. Mina itu ikan. Buntutnya ikan, kepalanya burung Garuda. Itu filosofi yang dibuat oleh Kiai Gempol mengingatkan, yang artinya burung itu bisa terbang ke atas, ikan di air di bawah. Orang kalau dari atas lihat di bawah. Raja kudu ingat rakyatnya. Nah orang Jawa menyebutnya apa namanya? Jatayu ya. Jatayu. Dulu merupakan bangunan tempat menyimpan pusaka namanya Sirara Senok. Ada keterangannya. Itu di mana Pak? Sirara Senok. Di sini. Lokasinya di sini juga. Jadi sebelum ada museum ini, itu bangunan, ya dulu tuh bangunannya tumpukan batu bara. Oh. Sampai ke bawah masih ada. Tapi udah nggak berbentuk. Ini pusakanya udah nggak ada ya? Iya. Nah ini ada satu karya seniman kayu menggambarkan Ganesha yang naik kendaraannya gajah, gajah naik gajah.
Ini pembuatnya seorang raja, seorang sultan, yaitu Panembahan Giriloyo yang makamnya di Jogja tahun 1582. Yang mana Ganesha itu menggambarkan keilmuan ya, simbol dari ilmu, dewa ilmu. Nah, Bapak Ibu, yang dibuat tahun 1996 yang sampai saat sekarang masih digunakan apabila ada event-event tradisi, pernah dibawa ke Jogja, ke Jakarta. Waktu di Jakarta festival keraton se-ASEAN, Thailand, Malaysia, Brunei ya, dari Indonesia, Cirebon, Jogja juga bawa waktu itu ya. Nah, tapi ditariknya nggak pakai kebo bule lagi karena sudah susah nyari kebo bulenya ke dengan kebo biasa. Nah, ini bahannya beda, yang itu depan kayunya jenisnya namanya aran, ini dari kayu jati ya. Itu kalau dijalankan kedua sayapnya gerak gitu. Nah, dari putaran roda. Kemudian lidahnya merah. Ini yang sebagai penggantungnya itu kalau mobil shock breakernya atau pegasnya gitu ya. Kalau roda kena lubang atau batu yang duduk di atas itu kayak gitu. Air sus. Dulu nggak ada karet, yang aslinya itu ya. Harusnya sekarang di zaman sudah modern dilapisi karet. Jadi ini niru yang aslinya. Tapi ditiru rodanya nggak miring seperti yang di depan. buat pembersihannya. Nah, kita bangga ya punya kereta Kencana Cirebon. Terpasang juga fotonya di Museum Kereta Jogja. Saya masuk ke Museum Kereta di Yogyakarta, ada juga foto kereta ini. Itu kepalanya atau kerangka buaya putih, bajul putih dari Kalikria Cirebon. Di buaya putih ada yang betul-betul buaya putih yang real, ada juga legendanya. Buaya putih. Kayak harimau juga, seniman perempuan. Bener ya? Pakai ini juga kan? Dan itu biasanya naruhnya di sini. Oh, aku taruh juga di sini. Tuh, itu pandai. Kalau nonton filmnya, iya, Ramen Dupa. Iya, Ramen itu banyak kan pakai itu. Nah, kalau ini kerampasan perang dari Portugis. Jadi waktu Fathahillah merebut Sunda Kelapa dari penjajah Portugis, Fathahillah berhasil mengusir Portugis dari tanah Sunda Kelapa yang sekarang jadi Jakarta. Yang mana Fathahillah itu asalnya dari Samudra Pasai. Jadi Panglima Kerajaan Cirebon karena menikah dengan putrinya Sunan Gunung Jati, dan beliau berhasil merebut Sunda Kelapa dari penjajah Portugis dan dapat julukan ada Paletehan, ada Padilahkan, Pangeran Jayakarta ya. Nah, ini diantara salah satu pamasan perang, pedang, tadi meriam. Di sana ada baju besi yang beratnya 5 kilo lebih. Baju zirah. Debus dari Banten. Jadi ada satu seni tradisional dari Banten. Kenapa ada di Cirebon? Karena Cirebon dengan Banten satu keluarga. Sunan Gunung Jati, Raja Cirebon, menikah dengan istri Banten, ada anak di Banten yang jadi Sultan Banten namanya Hasanuddin. Ada seni tradisional debus. Mungkin nggak aneh di Yogyakarta ya, itu keraton warnanya itu gold dan hijau dan kuning keemasan. Itu dua warna yang mengandung arti. Kalau bahasa Arab itu Ar-Rahman Ar-Rahim, kasih sayang. Hijau itu warna gaul, kalau rimbun itu yang di bawahnya ada mayung keayoman dari sang penyayang. Gold atau kuning emas itu menggambarkan warna emas, gambaran keagungan, kekayaan dari sang pengasih. Jadi ya sama di Jogja, di Cirebon juga warnanya kan dominasinya warna hijau dan kuning gitu ya. Nah, kita sebentar ke sini. Nah, ini ada kris namanya Jalan Guyan. Lagu.
Berarti emang orang lagi jarang goyang. Nah, itu jarang goyang. Nah ini senjata mandau yang daerah itu mempunyai, iya ini gigi-gigi binatangnya untuk hiasan dan tanduknya buat pegangan. Ini pusaka mandau dari Kalimantan. Kok bisa sampai sini? Ya, jadi pertukaran pusaka. Ada dari Makassar, apa namanya, Bugis. Batik ya. Nah, yang umumnya buat ngurungi ayam, burung ya. Mungkin Mbak orang Jogja, Mas orang Jogja nggak aneh ada tradisi tedak siten. Ya, tedak siten itu acara tradisi mitoni 7 bulanan. Anak bayi yang mau belajar jalan, yang sekarang ini di Cirebon sudah jalan kelihatan, sudah tinggal ceritanya aja. Jadi 7 bulan itu anak bayi mau jalan pertama nginjak tanah, di dalam kurungan suruh milih benda-benda yang ada di dalamnya, apa uang, buku, pensil, keris, apalagi kitab ya. Konon yang anak itu pilih barang itu katanya nanti besarnya pintar di bidang itu. Kalau uang mengarah ke bidang ekonomi keuangan, buku itu bidang pendidikan, keris itu senjata di bidang kemiliteran, kitab Quran itu keagamaan dan sebagainya. Saya cerita ke orang, waktu itu ada rombongan Jepang Korea di sini, ada juga di sana. Tapi nggak pakai kurung ini. Jadi si anak 7 bulan begitu sama ditaruh di tanah, dikasih nampan besar, suruh milih. Ada cimpua katanya hitungan, ada buku, ada uang, itu sama suruh milih. Ada tahun pembuatnya tahun berapa? Kurungannya dibikin dari bambu wulung atau bambu hitam tahun 1899. Diramal menjadi avatar. 100 tahun sudah ada. Itu perangkatnya mungkin di sana ya. Ada kursi dan tangga. Tangga ini biasanya kalau masyarakat umum tuh dibikin dari tebu, Pak. Karena ini buat turun temurun, buat keluarga dalam, tangganya dibikin dari kayu. Jadi anak itu diturunin dari kursi ke tangga. Biasanya ada makanan dulu, soda basar, bubur merah putih, baru dimasukkan ke kurung. 1899 dibuatnya. Jadi upacaranya itu tedak siti anak bayi umur 7 bulan. Mitoni kalau itu 7 bulan. Ada di dalamnya ada tongkat cis yang dipakai korbannya Sunan Gunung Jati, juga ada baju jubahnya yang juga koyak sudah berbentuk. Ada kenapa? Enggak, yang tadinya itu tidak boleh diperlihatkan, sehingga banyak masyarakat pengen tahu siapa di antaranya pusakanya Sunan itu. Jadi salah satunya bisa dilihatkan, tapi hanya di minggu saja, Pak. Ada semua sebagian yang mau dibanyak ya. Ya, jadi tongkat atau tombak yang saya lihat bukan hanya di muslim. Ya, saya pernah lihat di Katolik, Johannes Paulus pun memegang tombak utara untuk waktu semasa ceramah. Itu sebagai pengamanan dan yang kemudian disunahkan. Ada yang bentuknya, biasanya ada yang bentuknya. Kalau di daerah Pasundan tuh tongkat ujungnya ada ujang gitu. Nah ini cis yang dipakai. Untuk kita ada lagi nanti geleng aja magic di situ. di Arab bahasa Arab Gundul. Makanya sekarang trik yang dipelajari. Jadi itu ada makna biasanya kan ini pasang itu kan. Jadi yang betul orang Belanda yang pengen mempraktikkan itu. Itu Arab Gundul ya, Arab Pedul ya. Itu walaupun tulisannya Arab, tapi kalau dibaca Jawa. Itu buat minum atau buat apa Pak? Gelas? Mungkin yang gedenya itu buat sirup atau apa gitu ya. Ini baca di bilangnya yang keris tombak panah itu nggak tembus. Yang konon pasukan berapa kilo Pak? 5 kilo lebih Pak. Yang mati itu tersisa baju-bajunya.
Mantul. Namanya itu nama Belanda. Dulu untuk dihadiahkan dari pihak Belanda terhadap karton dipakai untuk karton. Namanya Sice, Pak. Ini guys, bentuknya kayak itu yang udah penggantian. Itu udah melalui gantian. Ini spare partnya kereta ya, sudah rusak. Nah itu batok kelapa, namanya kelapa jenggi. Ini lah. Ya, kita ada tulisan tempurung kelapa jenggi yang bentuknya selalu belah begitu, Pak. Pohonnya kayak kenapa? Nah di Indonesia nggak ada, itu hasil penemuan dari Laut Aden, lintas negara Yaman. Pemburu kelapa. Nah ini perabot rumah tangga, tempat menyimpan air, kendi orang kita bilang ya. Tapi dibikinnya dari buah labu, Pak, palu. Jadi labu parang dibalikan, isinya dibuang. Kira ini pemberian dari Cina. Ya. Sekarang 15 ya. 15. Totalnya jadi 15.